Rapatakarada basikata karana mata karababa. Ikatakarada basende karana mata karababa. Jesus, Jesus, we worship your name, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berbicaralah bagi kami semua di pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Di penghujung tahun 2021 ini. Kalau Engkau masih menyertai dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami percaya ke depannya Tuhan juga akan selalu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua dalam waktu yang singkat ini. Jamah hati kami, biar roh hikmat yang berasal daripada sorga itu turun ke atas kami semua. Baik yang ada di tempat ini mengikuti ibadah onsite maupun yang mengikuti ibadah offline via Zoom. Biar berkat Tuhan, pewahyuan yang berasal daripada sorga itu turun ke atas kami semua. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari sekali lagi urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibirku ini benar-benar merupakan isi hati-Mu dan dapat ditangkap bagi jemaat-Mu di GBI WTC Mangga 2. Baik yang ada di gereja di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan via Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Kami rindu sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami alaskan doa kami pagi siang hari ini. Semua umat-umat Tuhan yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali saudara, salam. Apa kabar hari ini? Nuansanya sudah nuansa Natal ya saudara ya. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara sudah vaksin semua? Sudah yang kedua, sudah semua? Kalau belum ada yang vaksin, tolong hubungi Ibu Ati. Ibu Ati itu selalu, saya lihat di status WA-nya luar biasa, Ibu Gembala memperhatikan domba-dombanya. Baik, karena waktu kita sangat singkat saudaraku, mari kita langsung saja buka Alkitab kita akan lihat dalam kitab Mazmur, pasalnya ke-46, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya ke-12. Terima kasih buat tim musik, luar biasa sudah menghantarkan kita semua untuk menikmati hadirat Tuhan. Gak apa-apa ya saya belakangin kalian ya, tapi hati saya ada kok untuk kalian. Oke deh. Mazmur pasalnya ke-46, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Mazmur pasalnya ke-46, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Oke, di depan sudah ada screen. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang pada hitungan ketiga. Judul perikopnya apa? Nah inilah kelemahan Alkitab ini, elektronik. Allah kota benteng kita. Yuk ayat pertama 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat kelima, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh. Ayat ke-6, mari Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat ke-9 sama-sama. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi,
yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan, berbagai setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, membaca ayat-ayat ini itu memberikan semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya? Nah, saya mau kita hari ini fokus di ayatnya yang ke-11. Ya, ayatnya ke-11. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu ayatnya ke-10, tapi kita pakai ayat bahasa Indonesia saja di ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tahukah saudara, konteks ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu masih tetap memegang kendali dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Seharusnya kita tidak perlu takut, saudaraku. Kita tidak perlu khawatir apapun dalam hidup ini. Sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup ini. Alkitab berkata di ayat yang ke-11 tadi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, be still and know that I am God. Nah, kata diamlah atau terjemahan bahasa Inggrisnya adalah be still, itu diambil dari bahasa Ibraninya menggunakan akar kata rafa. Rafa. Nah, masih ingat nggak saudara? Kata rafa ini itu biasanya disandingkan dengan kata apa sih? Yehovah Rafa. Nah, kata be still ini saudara, itu ada dalam konotasi rest to recover. Perhatikan baik saudara, saya akan press khotbah saya khotbah ini bisa 2 session. Tapi hari ini cuma dikasih waktu 30 menit. Perhatikan baik, makanya konsentrasi ya saudara, saya tidak akan lama. Nah, kata be still ini itu ada dalam konotasi rest to recover. Yang punya pengertian tenang, diam, untuk recover, untuk gain strength, menarik kekuatan. Itu arti dari kata diam ini saudara. Nah, konteks kata rafa saudaraku, itu pertama kali muncul dalam Alkitab, dicatat dalam kitab Keluaran, pasalnya ke-15, ayatnya ke-22, sampai dengan ayatnya ke-29. Yuk kita buka supaya kita mengerti. Ini pertama kali konteks kata rafa ini muncul dalam Alkitab. Keluaran pasalnya yang ke berapa tadi? 15, ayatnya ke-22 sampai dengan ayatnya ke-29. Waktu bangsa Israel saudaraku minum air, lalu rasa airnya tersebut itu pahit. Lalu mereka itu mengeluh kepada Musa. Yuk kita baca. Judul perikopnya apa saudara? Keluaran pasalnya ke-15, ayat ke-22 sampai dengan di Mara dan di Elim. Yuk kita baca ayat ke-22, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat ke-23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, sepotong tongkat. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Haleluya. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, konteks dari kata Rafa pertama kali itu muncul di Keluaran pasalnya ke-15 ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-29 ini, saudara. Waktu bangsa Israel minum air, lalu airnya itu rasanya apa tadi, saudara? Pahit. Mereka langsung mengeluh tuh kepada Musa. Nah, artinya begini, saudara. Kata Rafa ini itu bukan cuma memberikan kesembuhan pada tubuh atau jasmani saja. Halo. Tapi juga mentalitas. Katakan dulu dengan saya mentalitas. Mentalitas bangsa Israel yang suka mengeluh. Tahukah saudara, orang kalau suka mengeluh dalam hidupnya, itu ada tanda yang sakit di dalamnya, saudaraku. Ada mentalitas kita yang tidak sehat artinya, saudaraku. Nah, konteks Yehova Rafa itu ada di sini, saudaraku. Kalau kamu mengeluh, berarti kamu masih ada di Mesir. Nah, Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel, aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkanmu. Jadi begini, saudara. Kata diam itu punya pengertian kita ada dalam kondisi tenang, ada dalam kondisi diam, sampai Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Nah, beberapa hari ini, saudaraku, 2 tahun belakangan ini, banyak orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Mereka marah, mereka frustasi. Karena mengapa? Karena rencana-rencana mereka itu tidak menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Kadangkala saudara kita ini suka paksakan kehendak kita dalam hidup ini. Nah, tahukah saudara, kalau kita suka paksakan kehendak kita, keinginan kita dalam hidup ini, itu adalah awal mula dari sakit mentalitas. Memaksakan kemauan kita, saudaraku. Nah, kata diam ini itu ada dalam proses rest to recover. Kemudian barulah muncul kata ketahuilah. Diamlah dan ketahuilah. Saudara bisa ngikutin saya? Saudara kok tegang banget sih? Nah, tahukah saudara, ini saya press banget saudaraku. Kata ketahuilah ini, itu diambil dari bahasa aslinya adalah yada. Yada. Ini mempunyai pengertian mengetahui karena pemahaman yang benar. Mengetahui karena sebuah pemahaman yang dalam. Kata yada ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, itu bukan terjadi tiba-tiba saja dalam hidup ini. Bukan terjadi begitu saja dalam hidup kita. Tapi konteks kata yada ini, itu terjadi atau memberikan implikasi adalah sebuah proses. Katakan dulu dengan saya sebuah proses. Sebuah proses pemahaman sehingga kita mengerti secara benar. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Coba tolong lihat saya, perhatikan baik, ini sangat penting. Apa
yang kita pahami dalam hidup ini, itu sangatlah penting. Apa yang kita mengerti dalam hidup ini, itu sangatlah penting, saudaraku. Nah, persoalannya ada di sini. Kadangkala kita itu lebih mengerti atau lebih paham masalah daripada kita mengenal siapa Tuhan kita. Persoalannya ada di sini, saudaraku. Saya perhatikan. Kita ini sebenarnya lebih paham dengan masalah-masalah dalam hidup ini daripada kita mengenal pribadinya Tuhan itu. Itulah sebabnya kita menjadi tertekan dengan masalah-masalah dalam hidup kita. Karena mengapa? Karena orientasi kita itu semuanya kepada masalah-masalah kita. Sehingga kita menjadi kecewa, sehingga kita menjadi marah, sehingga kita menjadi frustasi. Karena mengapa? Karena harapan-harapan yang sudah kita inginkan, harapan-harapan yang sudah kita susun, itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Kita mulai bertanya begini, sampai kapan ini proses seperti ini selesai? Sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir? Jangan cuma kita berorientasi kepada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, be still and know. Diamlah dan ketahuilah that I am God. Bahwa akulah Tuhan. Akulah Allah. Kita harus jujur, saudaraku, kita ini cuma mau atau kenal Tuhan itu dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Harus kita akui itu, saudaraku. Kita nggak mau kenal atau memahami Tuhan dari pribadinya. Kita ini cuma mau pertolongannya Tuhan, tangannya Tuhan. Tapi kita nggak mau berusaha untuk mengenal pribadinya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, konteks kata yada ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, itu bukan berbicara tentang revelation atau pewahyuan, bukan. Tiba-tiba saja turun dalam kehidupan kita, enggak. Tapi konteks kata yada ini, ketahuilah ini, setelah kata diam ini, itu terjadi karena sebuah proses pemahaman. Knowing by experience. Memahami karena sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Berarti jangan dibalik ya saudara ya. Be still and know, diamlah dan ketahuilah ini, itu adalah sebuah proses pemahaman, kemudian kita mengerti atau mengenal pribadinya Tuhan dalam kehidupan kita, baru jalan-jalannya Tuhan. Baru pertolongannya Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan terlebih dulu dalam kehidupan kita. Makanya saudara, waktu Yesus datang ke dunia ini yang ditawarkan kepada kita itu bukan sorga. Saya sudah khotbahkan kalau nggak salah buat saudara di tempat ini. Tapi yang ditawarkan adalah hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah, pengertian hidup yang kekal itu apa? Mati masuk surga, Pak. Oh, sama aja. Yesus nggak pernah janjiin surga buat kita. Bahkan Tuhan tidak pernah percayakan surga buat manusia. Halo, saudara lihat saya kayak lihat manusia planet sih pagi hari ini? Oh iya, Yesus nggak pernah janjiin sorga kok buat kita. Tapi pemikiran kita dari dulu jadi orang Kristen, mohon maaf hari Minggu datang ke gereja, mohon maaf mati masuk sorga. Sorga terus. Kalau sorga, pikiran kita cuma sorga, mohon maaf. Apa bedanya kita sama mereka yang meledakkan dirinya? Tahukah saudara mereka meledakkan dirinya itu supaya mereka meyakini mereka akan masuk sorga. Pak, Bu, saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, tempat kita sudah pasti di sorga. Amin. Tapi tujuan utama kita itu bukan cuma masuk sorga. Ada tujuan Tuhan yang lebih mulia lagi dalam hidup setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Ada tujuan Tuhan yang lebih dahsyat lagi.
di dalam kehidupan kita daripada cuma sekedar supaya kita masuk surga. Berembun saudara kacamatanya, saking semangatnya. Saya akan baca lagi, ya, saya akan selesai di sini. Saya minta waktu 5 menit lah, ya. Saya akan baca, saudara simak dalam Mazmur pasal ke-46, saya selesai sini. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan baik saudaraku. Saya akan jelaskan di ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Tahukah saudara, Bani Korah itu adalah imam penjaga pintu. Katakan dengan saya, imam penjaga pintu. Nah, nama Bani Korah ini saudaraku, itu adalah orang-orang yang memberontak pada Musa. Korah itu punya pengertian botak, gundul. Ini adalah tanda nasar mereka, supaya mereka itu ingat bahwa mereka adalah hamba. Nah, karena lagu-lagunya bagus, saudaraku, kemudian dipakai untuk sebagai nyanyian. Makanya dikatakan begini, saudara, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan baik. Mereka ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita, saudaraku, bahwa dalam hidup kita harus tahu diri. Enggak usah ribut. Enggak usah gaduh. Enggak usah ngeluh deh dalam hidup ini. Sebab mereka beritahu kepada kita di ayatnya yang kedua, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong setiap kita. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Gak usah banyak mengeluh saudaraku. Justru dalam keadaan pandemi susah seperti sekarang ini, pakai itu sebagai kesempatan buat kita bisa mengenal pribadinya Tuhan. Jangan cuma berharap pertolongan Tuhan saja. Kita akan kecewa karena kita begini. Kita mengharap pertolongan Tuhan, tapi sesungguhnya kita mau pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu harus sesuai dengan kemauan atau keinginan kita. Itu yang bisa buat kita kecewa, saudaraku. Nah, ayat yang ketiga berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi, apa saudara? Berubah. Tahukah saudara bumi saat ini sedang berubah? Orang di mana-mana pakai masker, mulutnya ditempel pakai masker. Ya, jaga prokes, protokol kesehatan. Ibadah juga semuanya berubah, saudaraku. Makanya saudara bersyukur masih ada ibadah onsite, offline juga. Berarti gembala saudara itu memperhatikan saudara. Harus dipakai itu sebagai kesempatan kita untuk mengenal pribadinya Tuhan. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Ini artinya tsunami, saudaraku. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat kelima, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di mana saudara? Ada di mana? Di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, perhatikan baik. Berarti yang memerintah dalam kehidupan kita, yang menjadi raja dalam kehidupan kita, itu adalah Yesus. Amin. Kalau Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita itu tinggal di dalam kerajaan Allah. Saudara pasti sudah mengerti bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana mau kalah? Goncang aja enggak, saudaraku. Apalagi kalah. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya raja dalam kehidupan kita. Ayat ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ini terjadi saat ini, saudaraku. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah apa saudara?
Allah Yakub. Perhatikan saudara, ayat yang ke-8 sama ayat yang ke-12 itu sama. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Berarti begini, kalau lagu, ini ada imam musik semuanya, kalau lagu, itu berarti ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 ini adalah refrennya. Setuju dengan saya? Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Lalu diikuti kata apa saudara di situ? Tolong ditampilkan. Saya lagi bedah, Alkitab itu mesti dibedah saudaraku. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terus diikuti dengan kata Sela. Saudara tahu arti Sela? Bukan selamat malam. Sela itu pengertiannya adalah riting. Renungkan. Pikirkan ulang. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu gentar. Sebab begini saudaraku. Tuhan ada pada bangsa Israel aja mereka masih mengeluh kok. Tiang awan dan tiang api disediakan loh oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka itu masih mengeluh. Jadi begini saudara. Realita dan kenyataan iman itu bisa dua hal yang berbeda. Saya sudah khotbahkan kepada saudara mengenai iman yang benar loh. Iman yang benar itu bukan yakini. Aku bisa. Enggak, bukan itu bos. Alkitab berkata, dalam Roma pasal ke-10 ayat ke-17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Nah kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, mohon maaf saya bisa pastikan, mohon maaf sebagai hamba Allah saya harus strict dalam hal ini. Kita tidak bakal memiliki iman yang benar. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara, ilmu motivator itu seharusnya nggak boleh masuk ke gereja. Mohon maaf. Karena kenapa? Ilmu motivator itu kan akarnya dari apa sih? Kepercayaan diri. Kamu bisa, aku bisa. Kayak begitu saudara. Kalau kayak begitu masuk ke dalam gereja, itu pasti dikasih labelnya tuh iman. Padahal Alkitab dengan tegas, Roma 10 ayat ke-17 tadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya PR-nya berat jadi orang Kristen, bukan cuma yakini. Jadi iman itu bukan berbicara tentang gak punya mobil. Mau punya mobil, gak punya mobil, yakini. Mau punya rumah, belum punya rumah, yakini. Nah kalau yakini ini masuk ke gereja, itu pasti dikasih labelnya imani. Enggak ya. Makanya PR-nya berat loh. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu berbicara, bahasa aslinya adalah remato Kristos. Nah kalau saudara dengar khotbah, saudara baca Alkitab di rumah atau baca buku rohani, itu baru logos. Katakan dengan saya logos. Untuk menghasilkan iman yang benar, enggak cukup logos. Logos itu harus berubah. Katakan dengan saya berubah. Berubah menjadi rema. Berapa banyak rema yang harus kita kumpulin Pak, Bu, kalau kita mau memiliki iman yang benar. Haleluya. PR-nya berat jadi orang Kristen. Tapi percayalah, Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Amin saudaraku. Jadi begini, realita dan kenyataan iman itu adalah bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda. Karena kita nggak mengerti realitanya. Nah setelah ayatnya yang ke-8, ayat ke-9 berkata gini, saya selesai ya. Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Baru muncul ayat ke-10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat yang ke-11, sama-sama yuk baca ayat ke-11, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara di bumi ini. Jadi hari ini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau ada keberatan-keberatan dalam hati kita saat ini. Kalau ada kemarahan-kemarahan dalam hati kita saat ini. Kita sudah berencana dari tahun 2019, tahun 2020, 2021 mau jalan-jalan pelesiran ke luar negeri, mau ke Holy Land. Tapi itu tidak menjadi kenyataan hari ini sebagai hamba Tuhan. Atau apapun rencana saudara. Yang sudah saudara buat dari tahun 2019. Karena adanya COVID-19 ini, semuanya jadi
berantakan. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau katakan buat saudara, jangan kecewa. Jangan pernah salahkan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu saat ini, percayalah, Tuhan itu sedang, apa ya bahasa Indonesianya ya, take over everything. Apa itu? Mengambil alih semuanya dalam kehidupan kita. Nah, kata kuncinya saudaraku adalah diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Makanya kalau lagi diproses sama Tuhan itu jangan suka mengeluh. Jangan suka banyak omong, saudaraku. Saya selesai sini. Kadangkala mohon maaf, kita ini seperti Ayub. Masih ingat kisah Ayub, saudara? Ayub terdiri dari berapa pasal? 42. Perhatikan baik, saya selesai, saya tutup khotbah saya. Kita ini sebenarnya seperti Ayub, saudaraku. Wah, kita prediksikan COVID akan selesai. Nanti COVID ada varian baru Omikron. Omikron mah Omega apa? Yang Omikron. Omikron mah ini apa? Minyak ikan itu. Omikron ya. Kita ini ngomong terlalu banyak, saudaraku. Padahal dengernya cuma sepintas lalu. Wah, kita ngomong sama teman kita di keluarga kita. Kita ini seperti Ayub, saudaraku. Sok jago, sok pintar, sok kuat. Saudara tahu Ayub pasalnya ketiga, perhatikan baik, sampai Ayub pasalnya ke-37, itu Alkitab mencatat pandangan manusia tentang Tuhan. Dialog manusia itu tentang Tuhan. Nah, di pasalnya yang kedua dari kitab Ayub, sampai dengan pasalnya ketiga, ayatnya ke-10, Alkitab mencatat, perhatikan baik, saya selesai di sini. Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Tapi selebihnya, karena Ayub itu banyak cincong, banyak ngomong, banyak bacot, bahasa Jakartanya, bahasa Betawinya. Karena selebihnya, dia banyak berkata-kata, sampai di pasalnya ke-42 ayatnya ke-16, Alkitab berkata, aku menarik perkataanku dan dengan menyesal, apa dikatakan? Aku duduk dalam debu dan jadi apapun yang terjadi kondisi saat ini, pandemi seperti sekarang ini, Alkitab ingatkan buat kita hari ini, saudara yang di rumah maupun saudara yang ibadah onsite, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah. Serahkan yuk semuanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Menyerahkan kepada Tuhan bukannya berarti kita asal-asalan, ya udah deh gue gak buat apa, bukan. Menyerahkan kepada Tuhan berarti kita memahami kepada siapa kita mempercayai kehidupan kita. Makanya saya ingat tadi malam tuh kata let go and let God. Itu berarti apa? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu barulah muncul puji-pujian yang jujur dalam hidup kita. Saya mau bahas tentang 7 pujian sebenarnya di Tabernakel Daud, saudara. Tapi waktu kita memang udah gak next lah. Kalau saya ada lagi kesempatan saya akan kupas itu. Tapi kata kuncinya saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Yang ibadah onsite maupun offline via Zoom. Kata kuncinya adalah diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. Yuk, apapun kondisi saat kita hari-hari ini, saya juga mengalami kok kesusahan, saudara. Kita semua mengalami kesusahan. Yuk, mari, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel tadi, saudaraku. Tapi mari, hari ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Let go and let God. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita bisa mengenal pribadinya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di GBI WTC Mangga 2, yang ada di ibadah onsite di gereja maupun yang ada di rumah menyaksikan tayangan Zoom. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Supaya iman kerohanian kami setelah kami mengalami penderitaan, kesusahan,
karena pandemi ini, kami bisa mengenal pribadinya Tuhan dalam kehidupan. Kami tidak banyak ngomong. Kami tidak mengeluh akan keadaan. Kami tidak bersungut-sungut Tuhan. Tapi hari ini, kami akan tenang. Kami akan berlutut, banyak berdoa di bawah kaki-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengenal pribadinya Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini sebagai jawaban yang sedang dialami oleh orang-orang pada hari-hari ini. Pakai kami semua. Pakai gembala kami, Bapak Yupo, Ibu Ati, wakil gembala, semua pengerja yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Biar melalui gereja-Mu di tempat ini, orang di luar sana yang dalam keadaan bingung akan kehidupannya, mereka boleh melihat Yesus ada dalam kehidupan kami. Karena kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, amin, amin.